Udah Kak? Masih off air? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga semua kabarnya pada baik semua ya dan selalu semangat dalam menimba ilmu. Kami dari Permira ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang udah meluangkan waktunya untuk menyempatkan menonton siaran live kita kali ini. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Beliau adalah alumni dari perguruan tinggi di Rusia, termasuk salah satu perguruan tinggi terbaik di Rusia, yaitu Lomonosov Moscow State University. Wah, pasti keren kan? Pasti pada penasaran nih. Nah, beliau sekarang adalah dosen di Universitas Indonesia. Beli, eh, Beliau lulusan S1 dari jurusan Slavia Program Studi Rusia, Fakultas Sastra Universitas Indonesia tahun 1996. Beliau melanjutkan masternya di Department of History of Russian Literature 20th Century Faculty of Philology Lomonosov Moscow State University Rusia tahun 2000. Beliau melanjutkan program doktoral ilmu sejarah di Fakultas Ilmu di FIB Universitas Indonesia dalam kajian sejarah diplomasi dan selesai lulus tahun 2017. Riwayat pekerjaan beliau pengajar tetap pada program studi Rusia FIB Universitas Indonesia tahun 1997 sampai sekarang. Koordinator program studi Rusia FIB UI tahun 2019 sampai 2015. Pengajar bahasa Rusia pada Sekdilu angkatan 38 dan 39 Postdiklat Deplu 2014 sampai 2015. Lalu visiting lecturer pada Department of Eastern Language and Cultures Faculty of Modern Philology Sofia University Bulgaria Oktober 2012 sampai Januari 2013. Lalu sebagai asisten lecturer pada Studio Indonesia di Institute of Asian African Studies Moscow State University Russia sampai tahun 2000. Saya lupa memperkenalkan diri. Nama saya Adina Intan Sakina, biasa saya dipanggil Dinda. Sekarang saya belajar hubungan internasional di Kazan Federal University. Salam kenal semuanya. Nah, kalau gitu kita langsung aja ya ke Kak Ahmad Faruroji. Tapi sebelumnya, saya juga ingin memperkenalkan moderator kita, moderator cantik kita dari Saint Petersburg. Silakan Kak Adila. Iya, ya perkenalkan nama saya Alvina Adila. Biasa dipanggil Alvina, sekarang sedang belajar di Saint Petersburg State University of Culture, masih di PATFAK, masih belajar bahasa Rusia. Ya, sekarang mungkin Kak Ahmad bisa memperkenalkan diri. Ya, baik. Selamat malam untuk teman-teman yang ada di Indonesia. Selamat petang ya, karena sekarang jam 7 ya. Dobry večer dan dobry dzień untuk teman-teman yang ada di Rusia, karena mungkin di sana masih sekitar jam 3 ya. Untuk teman-teman mungkin di sana sedang musim dingin ya. Nama saya Ahmad Farurozi, ya. Mungkin tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Dinda ya dengan sangat lengkap ya mengenai biodata saya, tapi mungkin sekilas ya, nama saya Ahmad Farurozi. Saya saat ini bekerja sebagai staf pengajar di program studi Rusia Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI, ya, FIB UI. Ya, saya lulus atau kuliah di Moskow itu atau di Rusia di Moscow State University Lomonosov itu dari tahun 97 sampai tahun 2000. Ya, jadi saya mengambil ada preparatori, lalu kemudian magistratura 2 tahun. Ya, kira-kira, oh ya, saya sudah berkeluarga. Istri saya juga alumni Rusia, ya. Nanti bisa cerita banyak. Terus sudah punya 2 anak ya, putri dua-duanya, ya, satu kelas 2 SMA, ya, namanya Nasha Kalina, ya, Nasha Kalina Hairunisa, dan yang kedua Milaya, kelas 5 SD, Milaya Salma Hairani. Saya kira perkenalan singkat itu dulu, nanti kalau ada yang perlu disampaikan terkait dengan pengalaman di sana mungkin nanti bisa disinggung lagi. Terima kasih. Oke, berarti kesibukannya sekarang ini dosen ya Kak ya? Dosen di UI?
Iya, iya dosen, saya mengajar, riset seperti itu. Oke. Terus kan ini dulu Kakak kan kuliah di Rusianya itu tahun 97 sampai 2000 ya, Kak? Nah itu, Iya. gimana ceritanya di tahun itu? Kuliahnya kan masih, apa ya, masih stigma masyarakat kan masih Rusia itu masih kayak, komunis gitu kan, Kak? Itu gimana? Iya. Ya, jadi saya berangkat ke Rusia itu setelah saya menyelesaikan S1 di UI, kemudian saya mendapatkan scholarship. Ya. Saya mendapatkan scholarship itu adalah pengetahuan saya adalah beasiswa dibuka itu tahun 96 dan saya tahun 97 saya berangkat. Ya. Jadi itu adalah beasiswa angkatan kedua. Karena angkatan pertama itu seingat saya cuma ada 2 orang. Saya sebetulnya diterima di angkatan pertama, cuman karena saat itu belum selesai kuliah saya, jadi saya nggak ambil, baru setahun kemudian saya ambil. Dan saya berangkat pada tahun itu, dan angkatan kami pertama itu ada sekitar 13 orang. Jadi sekitar 13 orang yang berangkat ke sana. Ya, ada sebagian besar di Moskow dan beberapa di Saint Petersburg, ya, di 2 kota itu. Tentu saja saat itu kalau bicara tentang stigma ya, 97 itu sebenarnya memang menjelang reformasi, belum reformasi ya. Pas saya berangkat baru rame-rame reformasi. Saya waktu itu ya awal-awal banget karena saat itu terjadi krisis waktu saya berangkat. Terus seingat saya dolar itu naik dengan sangat drastis. Dulunya 2.500 per dolar menjadi naik, dan itu saya mengalami saat saya mau berangkat. Jadi begitu. Tentu kalau stigma ya saya pikir memang dari dulu sudah ada, dan itu sejak saya memilih, misalnya saya memilih jurusan Rusia di UI, itu pun juga orang-orang berpikir kok kamu mengambil jurusan Rusia gitu, untuk apa gitu kan? Saya bilang, kemudian saya bertanya, ya kan Rusia itu menarik. Saat itu kan tahun 91 saya masuk di UI itu, Rusia sedang kolaps, ya, Uni Soviet kolaps, dan menurut saya itu tidak banyak orang yang tahu tentang Rusia. Karena itu saya pikir ini menarik bagi saya untuk mempelajarinya. Jadi stigma saya kira ya bagaimana kita tahu bisa tahu Rusia kalau kita tidak mendalaminya, kira-kira seperti itu. Bisa kemudian saya mencoba untuk mendalami itu, sehingga saya bisa menjadi tahu dan bisa memberikan informasi yang lebih baik kepada orang-orang. Kira-kira seperti itu. Terus Kak, dulu sekitar tahun 60 banyak mahasiswa ikatan dinas yang tidak bisa pulang dan juga kehilangan kewarganegaraan. Apakah Kak tidak takut? Iya, itu tahun 60 tentu ya, dan tahun 90-an kan berbeda ya, karena sudah ada perestroika dan Rusia sudah berubah, bukan lagi Uni Soviet. Jadi saya berangkat ketika sudah menjadi Federasi Rusia. Tentu memang ada kekhawatiran, tetapi justru kan karena saya mempelajari budaya Rusia, tentang peradaban Rusia, bahasa Rusia, ya kan, sejarah Rusia. Ya saya pikir itu suatu yang sama saja dengan saya mempelajari bahasa Inggris, bahasa bahasa Jepang dan sebagainya. Jadi menurut saya itu bagi saya adalah menuntut ilmu, dan menuntut ilmu itu kita abdikan untuk bangsa Indonesia, ya kan, sehingga kita bisa menjadi lebih tahu bangsa-bangsa lain, dan kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran darinya. Kira-kira begitu. Terus terkait dengan mungkin aktivitas kemahasiswaan, ini yang menarik ya mungkin ya, di sana waktu kami datang ke sana itu kita masih sedikit ya, masih sekitar ya 13, terus angkatan berikutnya ada mungkin sekitar 20 dan sebagainya. Dan saat itu tercetus untuk membuat semacam asosiasi organisasi kemahasiswaan. Gitu. Maka saya dan teman-teman waktu itu, Permira itu sendiri sebetulnya didirikan oleh kami ya, saya dan teman-teman. Saya waktu itu pemilihan pertama Permira
itu kemudian terpilih itu satu angkatan saya, namanya Pak Rafdi, ya, lalu kemudian saya sebagai sekjen pertama, gitu. Dan kita membuat ADART, membuat segala macam waktu itu. Dan kenapa waktu itu juga pertanyaan adik Alvina tadi ya, ada yang takut, wah nanti kalau kita bikin organisasi nanti gini. Saya mengatakan justru dengan kita membuat organisasi, kita nanti bisa hal-hal yang tidak bisa kita hadapi secara individu itu bisa kita hadapi secara organisasi, begitu. Jadi ada bantuan, misalnya ada yang sakit atau apa, ada yang kena masalah, itu nanti bisa dibantu secara organisasi. Kira-kira seperti itu, ide dasarnya itu. Dan tentu saja juga untuk mengakrabkan ya teman-teman satu sama lain, gitu, supaya kita ada komunikasi, karena kan masing-masing berada di sekolah-sekolah yang berbeda. Seperti itu. Itu kira-kira gambarannya tahun 97 sampai tahun 2000. Oke Kak, jadi Kakak ini di Rusia itu angkatan kedua, terus masih sepi-sepinya gitu kan Kak, terus membentuk organisasi Permira. Nah, latar belakang dan tujuan dibentuknya Permira itu awalnya apa Kak? Awalnya sebetulnya sederhana ya, bahwa dibentuknya Permira adalah jadi bahwa ketika kami sadar bahwa ke depan pasti jumlah mahasiswa akan terus bertambah, dan itu terbukti sekarang ya kan, akan terus bertambah, dan ketika semakin banyak anggota, banyak mahasiswa, dan itu perlu ada satu wadah. Dan idenya sebenarnya sederhana, bahwa ketika kita berinteraksi dengan orang-orang Rusia, dengan sistem yang ada di Rusia, itu kadang-kadang ada masalah, gitu kan. Dan dengan adanya Permira atau organisasi itu, maka kita bisa membantu teman-teman kita yang bermasalah atau mendukung, misalnya ada yang sakit dan sebagainya, itu dengan organisasi itu. Dan kita juga bisa memberikan kontribusi kepada kepada bangsa Indonesia lewat KBRI dan sebagainya. Hubungan kita dengan KBRI pun menjadi setara, tapi karena kita sama-sama organisasi. Kalau kita tidak memiliki organisasi, hanya orang per orang gitu kan, dan itu akan lebih susah. Jadi ide dasarnya itu, dan yang tadi saya sebutkan bahwa kita ingin juga menjalin komunikasi. Saat itu tidak seperti seenak sekarang, udah ada WhatsApp. Apa dulu kan kita telepon pun, seingat saya itu baru tahun 2000-an baru handphone dan sebagainya. Tapi artinya komunikasi itu tidak terbayang seperti sekarang. Ya. Dan karena itu kita perlu wadah. Gitu. Kira-kira seperti itu ya. Dan mengenai nama itu juga menarik, karena kita waktu itu, wah namanya apa ya gitu. Kemudian ada yang, apa Permirus gitu. Ada yang terus kita bilang, wah jangan, kalau Rus kayaknya agak ini. Gimana kalau Permira, kan kalau Amerika di Amerika ada Permika, ada Permias di Amerika, Permika di Kanada. Lalu kita buat namanya, ya sudah kita sepakati bersama namanya Permira. Kita bikin ADART, kita belajar, coba cari ADART contoh dari negara-negara organisasi yang sudah ada gitu di negara lain gitu. Kira-kira begitu. Nah, terus kan Kakak kan ini ya di Lomonosov Moscow State University atau MGU, itu kan universitas terbaik kan di Rusia. Nah, itu sistem di universitas itu pada tahun waktu Kakak belajar di situ itu kayak gimana, Kak? Kebetulan saya kan berangkat, ini memang ceritanya agak menarik ya, agak berliku-liku ya, karena untuk masuk ke sana tentu cuman ada satu jalur, yaitu dengan biaya sendiri waktu itu. Saya berangkat dengan program beasiswa dari namanya Goslini ya, Goslinia ya. Jadi program pemerintah seperti yang sebagian besar adik-adik lewati lewat PKR ya. Kita kemudian diberikan priglashenie. Saya waktu itu pertama diterima di namanya Universitas Rossiyski Universitet Druzhby Narodov atau RUDN. Saya jadi SK saya itu di sana. Cuma saya sebelum berangkat itu saya tahu bahwa antara UI dan MGU ya itu ada agreement, dan saya berusaha dengan menggunakan agreement itu, lalu saya
ada surat keterangan dari fakultas, dari universitas, dari rektor. Lalu itu saya ajukan supaya saya bisa masuk ke Moscow State University. Kemudian saya masuk di fakultas persiapan, lalu kemudian dites untuk bisa masuk ke fakultas ke program magister. Kira-kira seperti itu. Dan itu memang tidak begitu saja langsung diterima, karena orang Rusia, kita bagaimana mempersepsi MOU itu berbeda-beda, dan saya harus berargumentasi untuk meyakinkan mereka bahwa saya bisa diterima di sana lewat jalur MOU. Jadi saya masuk ke MGU itu lewat jalur MOU antara UI dan MGU. Gitu. Jadi saya pindah, saya sudah sempat mengalami kuliah di RUDN di Druzhby Narodov itu selama sekitar beberapa minggu di situ. Saya sempat tinggal di asrama. Saya masih ingat mungkin di sana ada staf diplomat kita namanya Pak Enjay ya, Kang Enjay itu saya pernah satu kamar sama beliau ya, karena sama saya tinggal di sana, cuman saya nggak kuliah, mereka udah pada kuliah, saya kerjanya ke Kementerian Pendidikan, lobby supaya bisa usulan permintaan saya untuk masuk ke MGU pindah itu bisa diwujudkan. Jadi yang lain pada kuliah, saya ke Sabalovskaya ya, lalu kemudian balik ke MGU, ke RUDN, ke Inastrane Agil, ke bolak-balik sehingga sampai disetujui. Jadi agak rumit juga waktu itu prosesnya. Tapi alhamdulillah akhirnya saya berhasil diterima dan 1 tahun di Fakultas Persiapan, kemudian 2 tahun di program magister. Seperti itu. Oke Kak, nah terus ini kan sama ya Kak beasiswanya Kak, yang sampai sekarang ada. Nah, dulu itu apakah ada bantuan biaya hidup dari pemerintah Indonesia? Maksudnya biaya hidup begini, jadi Rusia memberikan hanya biaya kuliah gratis, ya kan? Tuition fee itu free, ya gratis, dan mendapatkan uang saku, di mana disebutkan uang sakunya itu sama dengan yang diberikan kepada orang mahasiswa Rusia. Itu kalau dulu seperti itu, dan itu biaya hidup itu tentu saja tidak cukup, ya. Karena biaya, seingat saya itu kalau didolarkan itu beasiswa itu hanya $14. $14 sebulan, sementara kebutuhan kita saat itu minimal sekali itu saya lihat ada teman yang sampai $50, tapi $50 itu juga dia ngirit sekali gitu. Ngirit sekali. Jadi menurut saya sekitar saat itu kebutuhan hidup itu sekitar $75 sampai $100. Bagi saya waktu itu $100 itu cukup di Moskow, ya. Saya punya $150 saat itu tuh udah lebih-lebih, bisa nonton teater, bisa, saya kan suka nonton teater tuh, nontonnya yang murah-murah yang kelas paling jauh gitu ya di belakang ya, dan itu bisa saya mungkin 2 minggu sekali gitu nonton teater, karena saya mengambil filologi ya, jadi saya harus menguasai materi-materi yang berkaitan, apalagi filologi abad 20 ya, 1920, jadi kita mesti tahu karya-karya sastra periode itu, drama-drama, dan itu bisa saya imbangi dengan nonton teater, gitu. Ya berarti pada waktu itu pun Kakak tetap bisa menikmati masa-masa kuliah di Rusia dengan hiburan-hiburan ya Kak ya, berarti nggak ada kekurangan dalam masalah biaya hidup ya Kak, sampai bisa hiburan-hiburan gitu. Iya, ya. Jadi itu proses yang menurut saya menarik ya di dalam secara pribadi bagi saya, karena saat itu ya dengan $150 ya itu dan itu begini, saya mendapatkan $150 itu juga tidak saya bawa dari Indonesia. Saya di sana kebetulan waktu itu karena mahasiswa masih sedikit, jadi kita kadang-kadang ada semacam side job di Rusia, di KBRI gitu, yang dan
sehingga saya bisa mendapatkan ada masukan gitu. Jadi saya kadang-kadang saya mengajar bahasa Rusia kepada anak-anak diplomat yang waktu itu, misalnya seperti itu. Saya juga memberikan misalnya masukan karena mungkin setelah 1 tahun di sana bahasa Rusia kita sudah mulai bagus. Saya kadang-kadang memberikan masukan-masukan gitu kepada KBRI, dan itu worth it lah gitu. Oke, Kak. Terus kalau sama mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang lain kayak gimana, Kak, pada masa itu? Atau mungkin mahasiswa asing yang dari negara-negara lain, apa waktu itu sudah banyak, apa juga masih sedikit? Untuk mahasiswa Indonesia masih sedikit ya saat itu ya. Jadi karena itu kita menjadi akrab ya, kita sangat akrab karena kita kalau ketemu sama orang Indonesia pasti kita akan menegur ya, bertegur sapa gitu. Saya mengambil contoh ketika saya sempat main ke Jerman waktu itu. Di Jerman itu kita ketemu sama orang Indonesia cuek-cuekan gitu. Seakan-akan itu hal yang biasa ketemu orang Indonesia, tapi di Rusia ketemu orang Indonesia misalnya di Arbat gitu kan, atau di metro ketemu, wah kita excited gitu, gimana kamu, meskipun kita nggak kenal gitu kan, karena sedikit, dan kita apalagi di antara mahasiswa-mahasiswa kita kita merasa senasib, dan apalagi saat itu kan juga situasi Rusia nggak seaman sekarang ya, ada skinhead. Cerita skinhead itu menarik sekali ya, saya adalah orang pertama yang terkena skinhead di sana, tapi ini ceritanya panjang, itu nanti aja, mungkin next ini ya, next wawancara kali. Ya, itu menarik. Pak Enjay nanti bisa cerita banyak mengenai itu kalau beliau ada di sini ya. Ya, oke. Apa lagi? Ya kalau mahasiswa-mahasiswa asing lainnya, Kak, mungkin waktu kelas persiapan bahasa gitu, itu udah banyak. Ya, waktu kelas persiapan bahasa, kalau saya kebetulan di MGU saat itu, saya adalah satu-satunya mahasiswa Indonesia. Jadi saya tidak punya teman orang Indonesia di sana, hanya saya sendiri. Jadi teman-teman saya itu kebanyakan orang Jepang, orang Korea, kemudian ada orang Eropa, orang Inggris, Spanyol, orang Serbia. Misalnya saya satu kamar dengan orang Montenegro ya, satu blok. Jadi kami di MGU itu di Glavne Zdanje, di main building MGU itu yang bangunan yang tinggi itu. Saya tinggal di situ, itu satu pintu itu ada 2 kamar. Satu kamar itu saya diisi 2 orang. Saya teman kamar sebelah saya, pintu sebelah saya itu adalah orang Montenegro. Dan kalau saya misalnya di kelas itu kebanyakan orang Korea Selatan itu banyak. Kemudian orang Jepang. Jadi saya seringkali kalau ada party-party gitu, orang Jepang sering adain party ulang tahun atau apa, saya diundang, dan saya sendiri, mereka banyak gitu. Jadi saya dekat dengan teman-teman dari Jepang, dari Korea, seperti itu. Kalau di MGU banyak kan itu Jepang, Korea, atau orang-orang Eropa. Kalau di RUDN setahu saya waktu itu banyak misalnya orang Afrika, orang dari dari Amerika Latin, seperti itu. Jadi banyak, kalau orang Indonesia-nya sih masih sedikit, kalau orang-orang dari negara lain mereka udah banyak. Malaysia pun setahu saya, setelah saya pulang itu setahu saya Malaysia melakukan pengiriman mahasiswa yang cukup besar dibanding kita, jauh lebih besar. Begitu. Nah, kakak kan tadi kan kayak udah bilang satu-satunya mahasiswa Indonesia kan di MGU. Nah itu waktu sudah masuk kelas jurusan itu pandangan orang-orang Rusia, pandangan teman-teman sekelas kakak ke orang Indonesia itu seperti apa? Terutama dosen-dosennya. Iya, mereka sih rata-rata senang ya, karena kan bagi saya ketika kita berada di negeri lain, maka kita adalah menjadi duta bagi bangsa kita. Secara informal, kita itu adalah mewakili bangsa kita. Jadi apapun yang kita lakukan itu akan dipersepsi sebagai orang Indonesia seperti ini. Maka saya sangat menjaga itu. Dan saya punya banyak sekali teman dari Korea, dan mereka sangat
menerima saya. Buktinya kalau ada acara-acara internal mereka itu saya selalu diundang, makan-makan, banyak kan gitu kan, pesta-pesta apa ulang tahun gitu, atau pokoknya acara-acara yang khas mereka, kadang-kadang diskusi gitu. Itu mereka sih sangat menerima. Justru mereka sangat empati ketika waktu itu kan saya 98 itu ya. 98 itu kan ada kerusuhan di Indonesia, itu mereka tanya ke saya, Pak Rozi, apa yang terjadi di Indonesia? Saya bilang, ya itu gejolak politik yang terjadi, saya bilang segala macam. Jadi mereka memberikan empatinya, mereka menyampaikan secara langsung ke saya. Mereka lihat, malah saya kan karena di asrama itu saya di tahun-tahun itu belum punya TV ya. Jadi saya punya TV itu setelah saya mungkin tahun 99 baru saya punya TV. Itu saya nggak lihat berita gitu. Jadi saya dapat berita dari teman-teman saya, mereka yang punya TV di rumahnya. Gitu. Oh gitu ya Kak. Itu kalau berarti kalau kehidupan di dalam kampus intinya mereka respect sama orang Indonesia dan empati gitu ya Kak. Nah kalau kehidupan di luar kampus gimana Kak? Apakah ada orang yang mungkin rasis atau gimana zaman itu, waktu zaman dulu? Zaman itu zaman rasis-rasisnya saya katakan. Mungkin karena Rusia waktu itu perekonomiannya sedang sangat susah, jadi sangat rasis itu terjadi mana-mana. Apalagi kalau bulan-bulan, setahu saya bulan Februari atau bulan apa itu katanya hari ulang tahunnya Hitler. Wah itu, jadi di sana banyak skinhead saat itu. Skinhead tahu ya, sekarang mudah-mudahan udah nggak ada. Jadi kalau kita jalan sendiri itu kita mesti hati-hati, karena kalau mereka bergerombolan mereka suka menyerang, ada vandalisme sampai kegiatan-kegiatan memukul dan sebagainya. Yang tadi saya katakan, saya termasuk mungkin mahasiswa pertama yang kena skinhead. Saya sempat dirawat di rumah sakit untuk itu pada saat itu. Tapi itu menurut saya satu ya pengalaman yang menarik aja, karena memang saat itu 97 itu 98 97 98 itu saat yang sangat mengerikan bagi orang asing. Tapi saya tanya ke orang Rusia, kenapa orang Rusia kok sepertinya tidak suka sama orang asing? Waktu itu saya katakan seperti itu. Dia bilang nggak, bahwa saat itu memang begini, ada semacam kekecewaan karena Rusia itu kan dari tadinya sebagai negara superpower sampai kemudian tahun-tahun itu adalah terpuruk secara ekonomi. Jadi dia dianggap yang bersalah itu orang asing gitu. Makanya bagi teman saya orang Rusia, saya tanya, dosen saya tanya, kenapa seperti ini? Mereka mengatakan, ya kadang-kadang orang Rusia sendiri, misalnya mereka kan Rusia banyak ya, ada etnis-etnisnya, kadang-kadang pun mereka jadi sasaran. Dan yang jadi sasaran dulu banyak kan sebenarnya orang Vietnam gitu, seperti itu terjadi, itu biasanya berkala pada musim-musim tertentu, maksudnya pada saat, khususnya pada saat ulang tahun Hitler seperti itu. Nah, itu yang katanya itu. Jadi gerakan skinhead itu meluas saat itu. Seperti itu. Baik, jadi keren sekali ya Kak. Ini pengalamannya Kakak berbeda sama pengalaman-pengalaman kita. Sekarang kan Rusia udah aman. Dulu berarti kan bisa dikatakan nggak seaman sekarang. Nah terus sekarang kalau potensi dan peluang lulusan Rusia di Indonesia itu gimana? Menurut saya justru sekarang mengalami peningkatan ya dibanding zaman saya, karena zaman saya itu hubungan pun nggak semaju sekarang ya. Jadi peluang-peluang kerja saya kira jauh lebih banyak. Hubungan kerjasama dengan Indonesia Rusia mengalami peningkatan yang pesat ya. Belum lama sebetulnya misalnya ada rencana peningkatan hubungan Indonesia ke Rusia, dengan Rusia itu diinginkan menjadi strategic partnership ya. Dengan begitu kan peluangnya semakin besar, karena dengan strategic partnership ya, kemitraan strategis itu tentu hubungan bilateral itu akan lebih maju. Kira-kira seperti itu. Saya yakin saya melihat misalnya di Bali ya, saya tahun berapa itu? Lupa saya tahunnya, tahun 2000, mungkin tahun 2007 atau berapa. Itu di Bali saya pernah diundang
untuk menjadi MC di sana. Ya, semalam saya kerja semalam itu sama saja gaji saya sebulan di UI waktu itu. Halo? Ya, jadi karena apa? Tamunya lebih dari 80% itu adalah orang Rusia. Tamu yang tinggal di hotel-hotel bintang 5 di Bali. Sehingga mereka perlu MC khusus, MC berbahasa Rusia. Begitu. Itu salah satu contoh kecil, dan belum lagi banyak misalnya travel agent atau peluang-peluang bisnis yang lain. Gitu. Baik Kak, terus kalau Kakak waktu itu pengalamannya gimana Kak? Kok bisa jadi dosen UI setelah lulus dari Rusia itu kayak gimana Kak prosesnya? Itu begini, jadi sebelum saya berangkat sebetulnya saya kan karena saya lulus dari UI, kemudian saya sempat menjadi asisten dosen. Ya, saya menjadi asisten dosen. Waktu saya berangkat ke Rusia pun saya sebetulnya sebagai asisten dosen, sebagai bagian dari UI. Jadi ketika pulang ya tentu saja saya kemudian kembali ke UI, ya. Kembali ke UI ya untuk memperkuat karena kan misalnya bahasa itu kan mengalami perkembangan ya kan. Jadi dengan mempelajari bahasa-bahasa dengan kemampuan bahasa yang fluent, kemudian menguasai gramatika yang baik itu sangat dibutuhkan. Jadi kalau untuk bahasa kan kita tidak hanya cukup fluent, tapi kita tidak kuat di gramatika, harus dua-duanya. Gitu. Apalagi kalau untuk sebagai pengajar kita harus kuat, harus yakin apa yang kita katakan ini grammatically correct kan gitu. Grammatически правильно gitu kan. Gitu. Dan walaupun saya sebetulnya spesialisasi saya lebih kepada budaya, ya, sejarah. Saya saat ini banyak belajar sejarah Rusia, abad masa kekaisaran khususnya. Dan tahun 2005 saya menulis buku berjudul saya beri judul Rusia Baru Menuju Demokrasi. Itu buku adalah buku pertama ya yang ditulis oleh orang Indonesia tentang sejarah Rusia. Ada buku sebelumnya, tapi itu adalah buku yang saduran dari bahasa Inggris atau bahasa Jerman, kemudian di dalam bahasa Indonesia. Dan saya waktu itu, kenapa saya menulis buku? Karena saat saya menjadi mahasiswa, saat itu betapa susahnya mencari materi-materi atau buku-buku semacam itu. Maka ketika saya kuliah, saya terpikir suatu saat saya harus menulis buku supaya adik-adik saya bisa lebih mudah memahami Rusia. Seperti itu. Wah, berarti sangat bermanfaat sekali ya, Kak. Terus karena sebagai angkatan awal-awal yang kuliah di Rusia, makanya kayak bikin buku buat jadi pedoman buat adik-adik tingkat Kakak yang belajar. Iya, betul. Iya, Kak. Baik, terus suka dukanya jadi dosen dan akademisi di Indonesia itu gimana ya Kak? Mungkin ini dari kita ada yang kepengen habis dari Rusia, cita-citanya pengen jadi dosen ngajar di Indonesia. Nah itu gimana Kak? Jadi dosen itu, kalau saya kira untuk di Indonesia jadi dosen itu namanya pengajar ya, itu memang pasti gajinya lebih kecil dari pengusaha gitu. Jadi kalau kalian mau kaya jadi dosen, yaitu mesti berpikir ulang gitu ya. Kalau mau kaya jadi pengusaha atau jadi pemimpin partai gitu ya, atau jadi apa ya. Tapi kalau jadi dosen itu kita akan kaya, tapi sebetulnya kaya dalam pengertian yang lain gitu ya. Kaya dalam pengertian kita bisa memberikan sesuatu apa yang kita ketahui ya kepada kita mendidik gitu. Jadi kayanya adalah di situ gitu, bukan dalam bentuk materi ya. Bisa juga kita kaya tapi ya pasti lebih kayak pengusaha lah gitu ya.
Tapi itu it's okay gitu ya. Jadi itu suka dukanya sebagai dosen. Tapi sukanya adalah kita selalu update. Jadi dosen itu selalu update. Mungkin kalau saya nggak jadi dosen, informasi saya apa pengetahuan saya mungkin hanya berhenti sampai di situ. Tapi kalau kita jadi dosen kan kita selalu berinteraksi dengan mahasiswa-mahasiswa yang terus berganti ya kan, dan mengupdate ilmu. Pertanyaan-pertanyaan mahasiswa itulah yang menjadi pemicu kita untuk terus belajar. Mahasiswa-mahasiswa itu semakin lama semakin mereka bisa cari lewat Google segala macam ya kan. Jangan-jangan kalau kita nggak tahu apa-apa malah mereka lebih menganggap Mbah Google itu sebagai dosen mereka ya kan. Tapi kan nah itu dia antisipasinya kita belajar. Jadi saat kita terus belajar, mau nggak mau kita dipacu untuk terus memperbaiki diri sehingga pengetahuan kita terus update, terus bertambah, kemampuan berbahasa kita juga terus update karena kita selalu pakai untuk di dalam mengajar. Dan juga kita jadi awet muda. Kenapa? Karena kan kita selalu ketemu dengan anak-anak mahasiswa, anak-anak muda, cara berpikir yang muda, ya itu membuat kita menjadi dinamis seperti itu. Jadi saya kira nilai positifnya di situ. Punya banyak teman, ya, punya banyak saudara, dan nanti suatu saat anak-anak yang kita didik itu dia akan menjadi orang gitu kan, dan kita bangga dengan keberhasilan mereka. Kira-kira itu. Iya Kak. Nah Kakak kan jurusan yang waktu dipelajari di Rusia sama pekerjaan Kakak sekarang itu kayak benar-benar membantu kan Kak. Nah bagaimana kalau dengan yang jurusannya itu tidak berhubungan dengan Rusia tapi belajar di sini. Nah itu peluang untuk jadi dosen di Indonesia itu sama besarnya apa gimana ya Kak? Maksudnya saya kira sama ya, karena gini, kalian yang belajar di Rusia itu memiliki kelebihan. Ya. Pertama, katakanlah kalian tidak mempelajari tentang Rusia, tetapi kalian mempelajari tentang satu disiplin ilmu, misalnya apa, metalurgi atau apa. Disiplin ilmu itu satu. Yang kedua, kalian memiliki pengetahuan tentang Rusia, memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang yang ada di sana. Jadi itu bisa saling melengkapi menurut saya. Jadi menurut saya ini pengalaman kalian selama di sana itu akan menjadi satu modal yang sangat berharga. Pengalaman itu maksud saya adalah hubungan yang kalian ciptakan sama kalian di sana. Jadi jangan sia-siakan ketika kita berada di negara lain, di negeri orang lain, kita harus mempelajari dan kita bergaul gitu, sehingga kita punya banyak teman, kita punya banyak koneksi yang suatu saat misalnya itu bisa jadi apa namanya, jadi bekal ya, jadi bekal untuk kita mungkin nanti kita bergerak di bidang atau kita bekerja di dalam kaitan disiplin ilmu kita. Itu istilahnya ada apa namanya soft skill yang kita miliki ya, itu akan membuat kita jadi unik menurut saya. Dan kalau kalian masuk ke dunia akademik tentu saja juga itu akan berguna kan. Kalian mungkin bisa nanti menjadi semacam penghubung ya dengan universitas di mana kita bekerja dengan universitas-universitas di Rusia, dengan kalangan akademisi di sana. Saya kira itu sangat positif. Jadi nggak perlu khawatir, dan justru peluangnya sangat banyak gitu, karena banyak sekali orang yang ingin tahu tentang Rusia, dan ya Anda lah salah satu yang menguasai itu. Gitu. Kira-kira seperti itu. Ya, Kak, berarti sebagai mahasiswa di Rusia, nanti waktu kembali ke Indonesia nilai plusnya pengalaman ya Kak ya, yang pasti. Tentu saja ya, karena kan porsi dimanapun ya, ketika kita belajar di universitas kan kita tidak hanya belajar mempelajari ilmu itu saja, tapi kita mempelajari namanya soft skill itu
itu dibangun baik secara natural ya, alami maupun secara tersistemasi. Maksudnya kan kita tidak hanya ketika kita hidup di masyarakat, kita tidak hanya perlu hard skill aja kan, pengetahuan kita itu saja. Kita juga perlu nanti berorganisasi dan sebagainya. Dimanapun kita bekerja pasti kita itu ada suatu organisasi. Dengan kemampuan soft skill yang kita miliki, yang unik itu kita akan memberikan ya kita harus bisa memberikan kontribusi ke situ. Ya. Pasti bisa, dan pasti itu bisa. Sangat menjadi manfaat yang besar. Nah, ngomong-ngomong tentang pengalaman nih ya Kak. Nah, ceritain dong Kak pengalaman seru waktu selama kuliah di Rusia. Mungkin tadi yang udah Kakak sebutkan, ceritanya kok bisa ketemu istrinya di Rusia. Itu mungkin bisa diceritain. Ya gimana? Ya itu ya mungkin memang namanya jodoh ya. Ya bisa ketemu di sana. Kebetulan istri saya itu kuliah di namanya dia waktu di Patvaknya itu di Madi ya, Madi. Tahu kan Madi? Ada yang dari Madi nggak? Madi itu Moskovsky Avtomobilno Dorochny Institute ya. Ada yang di ujung jauh itu di metro apa gitu. Nah saya di MGU. Ketemunya sebenarnya lebih banyak di KBRI ya, karena ya itu tadi masyarakat Indonesia ini karena masih sangat sedikit, jadi satu sama lain kenal. Gitu. Jadi karena apa namanya? Karena sering ya kalau hari-hari libur saya ke KBRI sering ketemu gitu. Terus kebetulan awalnya istri saya itu ikut kakaknya kerja di KBRI sebagai diplomat gitu kan. Terus kemudian dia juga ada keinginan untuk melanjutkan studi, akhirnya udah studi aja ambil terus terima di Madi kan. Terus ya sudah, terus kami menikah di sana akhirnya. Singkat cerita gitu kan. Kami menikah di sana. Jadi itu pernikahan itu berlangsung di masjid di dekat KBRI, itu namanya Balsaya apa itu ya? Balsaya Tatarskaya Masjid ya. Balsaya Tatarskaya Masjid. Jadi masjid besar Tatar. Nggak jauh dari KBRI, jalan kaki bisa. Jadi kami menikah di sana ya, di penghulunya orang Rusia ya, imam masjid itu. Terus kita ada resepsi kecil-kecilan di KBRI gitu. Jadi mengundang seluruh staf KBRI, Pak Dubes segala macam gitu. Itu kayaknya itu mungkin pernikahan mahasiswa pertama kali ya. Kayaknya ya. Saya nggak tahu, mungkin atau sebelumnya mungkin ada. Tapi seingat saya setelah runtuhnya Indonesia kan mungkin itu pernikahan pertama kan. Saat itu juga ada pernikahan juga lokal staff gitu yang juga menikah. Begitu. Gitu ya Kak. Nah terus ini kan di CV-nya Kakak kan Kakak ini banyak menulis artikel, buku. Nah salah satunya ini pada tahun 2002 itu Kakak pernah menulis artikel judulnya Islam di Negara Beruang Merah. Nah ini kan kita jadi penasaran nih Kak. Dulu itu kayak gimana Islam di Rusia? Apa sudah semudah sekarang cari makanan halal gitu-gitu? Ya, saya kira sama seperti sekarang. Jadi Rusia itu tidak antipati dengan Islam dari dulu ya. Saya melihat bahwa Islam itu karena memang saya sejarawan ya. Saya melihat interaksi antara Rusia dengan Islam itu terjadi bahkan pada maksudnya bangsa Rusia ya. Terjadi pada abad pertama Hijriah ya. Islam di Rusia itu masuk pada abad pertama Hijriah. Tahun 700-an sekian. Ya, jadi keberagaman itu bagi mereka bukan suatu hal yang baru. Gitu. Dan di tulisan saya itu saya sebutkan misalnya bahkan mengenai Lebaran atau azan atau pengajian itu disiarkan di radio saat itu ya, disiarkan di radio, kita bisa dengerin di radio di
di Rusia. Bahkan sekarang saya lihat di televisi. Ya. Kita bisa sholat Id di mana di masjid di Tatar. Ya. Saya waktu itu saya gambarkan di Tusan itu misalnya malam tahun baru itu ada yang itikaf di masjid, ya anak-anak kecil pada itikaf, ya orang-orang ini mereka itikaf di masjid. Saya datang, ada beberapa saya wawancara. Jadi ada saatnya Rusia itu memang pada saat misalnya zaman di Kaukasus itu kan memang ada perluasan wilayah dan sebagainya, ada tempuran antara misalnya Imam Syamil dengan pasukan dari Imperium Rusia. Ya, tapi itulah kemudian membentuk bahwa interaksi Rusia dengan bangsa Rusia dengan Islam itu udah dari dulu. Dan mereka memang sebagai negara multi etnis, multi religi ya di Rusia, walaupun yang mayoritas adalah Kristen Ortodoks. Jadi seperti itu. Baik Kak, lalu menurut Kakak tentang stereotip soal Rusia sebagai negara yang tidak mempercayai Tuhan, kan banyak yang bilang Kak, oh Rusia itu banyak yang ateis. Nah, menurut Kakak itu seperti apa Kak stereotip itu? Itu adalah logika perang dingin. Ya, itu logika perang dingin. Ya. Itu satu dulu kan di era perang dingin itu ada psy war ya, artinya di mana bagaimana masing-masing kubu antara blok barat dan blok timur itu masing-masing menyampaikan satu pandangan perspektifnya masing-masing ya kan. Apakah itu betul ya? Dari data-data historis yang saya pelajari, bahkan di era Uni Soviet pun ya, sebelum Uni Soviet bubar itu kehidupan beragama berjalan dengan baik. Maksudnya tidak boleh beragama sama sekali, tidak. Buktinya orang yang beragama Kristen nama-nama ketika mereka dilahirkan mereka kan langsung diberi nama dibaptis kan. Kalau kehidupan beragama tidak boleh kan tidak akan ada baptis, ya kan. Jadi kehidupan beragama itu terus berjalan seperti adanya. Orang-orang Muslim di Kaukasus mereka tetap beragama Islam pada saat itu. Tapi memang ada periode ya di mana misalnya terjadi penghancuran misalnya masjid-masjid, gereja-gereja itu khususnya utamanya di era Stalin. Tapi itu juga tidak era Stalin semuanya dari 1924 sampai 53 lalu semuanya itu seperti itu, tidak. Itu hanya periode tertentu saja. Setelah itu juga terjadi konsensus segala macam sehingga Islam akhirnya diberikan tempat juga begitu. Jadi di Rusia mereka yang Islam tetap Islam. Mereka menjalankan agama, mereka menjalankan ibadahnya. Saya masih sampai sekarang saya masih bersahabat dengan teman-teman Muslim di Rusia dan saya tanya mereka juga mengatakan bahwa ya mereka hidup mereka hidup dengan baik. Gitu. Ada periode tertentu memang di mana kehidupan beragama itu mengalami kekerasan lah seperti itu. Tapi itu tidak seluruh periode Uni Soviet. Itu hanya mungkin sekitar nggak lebih dari mungkin sekitar satu dekade lah gitu. Satu dekade. Jadi tahun-tahun setelah, apalagi misalnya tahun setelah Perang Dunia Kedua, praktis tuh sama, mereka diperlakukan sama. Memang secara formal istilahnya aturan yang mengatakan bahwa kehidupan beragama itu disetarakan dengan kehidupan tidak beragama. Jadi di situ nilai ateistiknya kan kemudian tapi oleh pers barat itu kan kemudian dikatakan bahwa seakan-akan Uni Soviet itu adalah ateis. Gitu. Masyarakatnya, negaranya memang negara yang yang katakanlah tidak beragama sebagai negara, tetapi masyarakatnya kan tetap secara tradisional mereka memeluk agama seperti itu. Itu di dalam tulisan-tulisan saya ada banyak. Di buku saya juga ada itu. Ya. Baik Kak, berarti itu stereotip yang bahkan dari dulu sebenarnya salah ya Kak. Yang beragama tetap beragama ya.
Nah, terus Ya, Kakak kan eh, ini ya fokus ke sejarah. Tahu banyak ya. pastinya tentang Rusia sama Indonesia. Bisa dipaparkan mungkin Kak sejarah diplomatik Rusia sama negara kita Indonesia? Ya, mungkin itu kalau saya jelaskan ini bisa satu 3 SKS sendiri ya, jadi bisa berapa kali pertemuan ya. Tapi mungkin singkatnya begini ya. Yang menarik itu adalah bahwa eh, kita merdeka tahun 45 ya kan. Tapi 45 itu tidak terus langsung kita dianggap sebagai negara yang merdeka. Itu adalah istilahnya proklamasi itu kan kita mengklaim gitu kan bahwa kita negara merdeka. Tapi berapa negara yang sudah mengakui kemerdekaan Indonesia? Lalu saat itu istilah Indonesia bisa dikatakan to be or not to be gitu. Bisa jadi negara atau enggak gitu. Itu pada saat tahun 1945 sampai 49 katakanlah gitu kan. Belanda baru mengakui kan 49. Apa yang terjadi dalam periode itu? Tahun 4 eh, awal 46 itu Rusia sudah eh, berinisiatif untuk menyatakan pentingnya dibicarakannya masalah Indonesia di forum Dewan Keamanan PBB. Saat itu adalah diplomat dari Ukraina ya yang menyampaikan itu ya, yang menyampaikan perlunya permasalahan Indonesia ini dibicarakan karena yang terjadi di Indonesia ini sudah terjadi pembantaian misal peristiwa 10 November dan sebagainya itu menjadi bahan bagi para diplomat Rusia untuk diplomat Ukraina saat itu kan bagian dari Uni Soviet ya kan? Itu menyampaikan perlunya. Yang disalahkan saat itu tentu adalah pasukan Inggris yang terlalu berusaha untuk memanipulasi kekuasaan untuk memberikan ruang kepada Nika, kepada Belanda. Dan itu sebenarnya dalam dunia diplomasi ya. Jadi perjuangan diplomasi kita itu sangat diuntungkan dengan posisi Rusia yang saat itu sebagai salah satu Uni Soviet saat itu saja ya, sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Padahal saat itu Uni Soviet belum mengakui secara de jure Indonesia sebagai negara merdeka, tapi sudah memberikan dukungan diplomasi, ya, dukungan diplomatik yang sangat besar. Kalau tidak, kita mungkin tidak dianggap sama sebagai negara yang berdaulat. Karena perjanjian Linggarjati itu jadi alasan bagi Belanda untuk mengatakan bahwa Indonesia jadi banyak retorika yang dipakai Belanda untuk mengatakan bahwa Indonesia itu bukan masalah Indonesia, itu adalah masalah internal kami. Itu kata orang Belanda saat itu. Delegasi Belanda selalu mengatakan itu. Sementara kita ingin mengatakan bahwa kita negara merdeka. Jadi itu periode 46 itu sudah dimulai sampai 49 dan seterusnya. Jadi ada kalau kita mempelajari dokumen, kebetulan di disertasi saya banyak mengupas mengenai pembicaraan-pembicaraan di Dewan Keamanan PBB. Di situ terlihat bagaimana dukungan itu real disampaikan di dalam perdebatan-perdebatan seperti itu. Dukungan diplomatik. Ya. Pembukaan hubungan resminya kan terjadi, misalnya pembukaan kedua perwakilan itu tahun 54. Ya, 54 itu baru dibuka di Moskow, dibuka KBRI, di Jakarta dibuka KBRI. Pertama kali itu buka kedutaan di Jakarta, pertama kali kedutaan di Jakarta itu, kedutaan Rusia, Uni Soviet itu bertempat di Hotel Des Indes. Sekarang nggak ada tuh Hotel Des Indes tuh di daerah di jalan di dekat Monas ke arah kota itu daerah Jalan Hayam Wuruk Gajah Mada situ. Sekarang udah hotel itu udah nggak ada. Itu pertama kali karena belum punya gedung sendiri kan dari situ. Lalu KBRI kita juga pertamanya bukan yang sekarang di Novokuznetskaya itu, bukan. Tadinya di daerah Kalsowaya ya, Kalsowaya, lingkaran Kalso ya, tahu ya. Ring road itu ya, inner ring road itu. Di situ lah, di situ ada satu gedung yang kemudian kita menempati di sana. Lalu kemudian pindah.
Presiden Soekarno beberapa kali ke sana, ada 4 kali Presiden Soekarno mengadakan kunjungan ke Rusia, ya, ke Uni Soviet, lalu beberapa pemimpin Uni Soviet ke Indonesia. Itu kira-kira gambaran sekilas ya. Kalau mau lebih panjang, kita nanti bisa bikin kuliah seri ya untuk ini. Oke. Baik, Kak, baik. Terima kasih banyak, Kak, materinya. Mungkin nanti ya bisa diteruskan di acara-acara mendatang. Baik, Siap, siap. ini nggak terasa sudah masuk segmen closing. Terima kasih banyak Oke. atas materinya, Kak. Saya akan kembalikan ke Kak Dinda untuk pertanyaan dari audiens. Terima kasih banyak kepada Bapak Ahmad Faruroji atas paparannya yang menarik sekali ya. Jadi gini Kak, kita masuk ke segmen closing, ke segmen sesi tanya jawab. Jadi ada 3 pertanyaan nih Kak. Pertama dari Robi Yari Hidayat. Izin bertanya Bapak Faruroji, di saat pendirian Permira, apakah ada pihak yang kurang setuju dengan berdirinya Permira sendiri? Gimana tuh Bapak? Saat itu ada ya tentu, tapi saya nggak mau menyebutkan namanya, ada ya. Jadi ada beberapa orang yang sebetulnya sih bukannya nggak setuju, tapi khawatir ya, khawatir untuk apa bikin organisasi-organisasi itu. Gitu. Saya ingat waktu itu mengatakan nanti kita nggak ingat seperti tahun 60-an, dia bilang gitu. Saya katakan justru itu ya, justru karena kita mengetahui masalah itu, kita harus membuat suatu organisasi supaya kita itu kan, apakah kalau kita bikin organisasi lalu Anda kita manfaatkan, misalnya saya sebagai pendiri lalu saya memanfaatkan Anda, kan tidak. Justru saya sampaikan tujuan organisasi itu adalah untuk menolong kita semua. Jadi saya katakan ada ya, ada beberapa orang lah gitu, mungkin 2 orang ya. Tapi pada akhirnya juga kita rangkul semua, kita anggap, karena ya itu perdebatan itu kan wajar ya kan, namanya kita waktu itu saya ingat kita malam-malam itu nginep di rumah salah seorang teman ya, dan dia ngontrak di daerah Kaushukovskaya, mungkin ada yang tinggal di Kaushukovskaya jauh gitu kan. Jadi kita malam itu sampai pagi tuh ngerjain buat ini, terus besoknya lagi kita lanjutkan. Jadi ada ya yang ini, tapi kemudian kita jelaskan gitu, mengerti akhirnya. Apalagi setelah Pak Dubes, waktu itu Dubesnya Pak Dubes Cahyono ya, merespon sangat positif keberadaan Permira itu, ya, memberikan dukungan. Kita diberikan tempat di KBRI waktu itu, yang sekarang menjadi, dulunya pokoknya begitu masuk itu dia ada di sebelah kanan ya, yang ada bangunan agak panjang gitu. Di situ kita diberikan tempat di situ. Jadi seperti itu. Dan juga jadi gitu ya, satu Kak? lagi. Ya, Okay. juga waktu itu yang menarik adalah bahwa teman-teman lokal staff itu kan rata-rata juga ada yang mahasiswa ya. Lokal staff itu mereka kuliah entah di UT atau di mana, itu juga kita rangkul. Jadi kita jadikan mereka sebagai anggota gitu. Jadi seru. Jadi kita nggak sedikit, jadi kita cukup banyak, dan mereka juga memiliki suara dan hak yang sama. Seperti itu. Oh gitu ya Kak ya. Jadi ada ya. Jadi banyak yang ada yang kurang setuju juga dengan berdirinya Permira tersebut ya. Yeah, Oke, yeah. jadi kita masuk ke pertanyaan kedua dari Mbak Dika Ayu. Selamat sore Pak Faruroji. Bagaimana pandangan Bapak mengenai tantangan yang akan dihadapi oleh Permira ke depan dan bagaimana hubungan antar alumni saat ini? Gitu Pak. Saya kira semakin banyak anggota ya, tentu tantangan itu dan semakin kompleks ya, di satu sisi karena mungkin kan dengan kami sedikit aja dulu, misalnya sedikit aja, setiap kepala kan punya ide-idenya gitu kan. Jadi ini kalau kita lihat secara pesimis ya, dengan ide-ide yang jumlahnya banyak itu susah ngaturnya gitu. Tapi kalau kita melihat dari sisi positifnya, justru itu jadi peluang. Artinya banyak ide itu berarti kalau kita bisa memanage dengan baik itu kan bisa jadi penguat kan.
seperti sekarang aja. Kalau zaman dulu kami nggak terpikir nih seperti ini kan, bikin semacam teleconference seperti ini, nggak terpikir. Tapi bahkan dulu itu ya sebagian besar di Moskow, jadi yang di luar kota itu cuma 1-2 orang. Tapi sudah dibentuk misalnya Permira Petersburg gitu kan, itu udah mulai ada. Terus waktu itu ada 1 orang di Rostov, gitu. 1 orang, di mana ada 1 orang di Rostov sendirian di sana. Jadi kalau menurut saya justru lebih banyak peluangnya karena jaringan itu harus dibangun dari sejak kalian menjadi mahasiswa. Karena jaringan itu nanti kan bisa, istilah saya percaya kok bahwa rezeki itu adalah dari teman gitu ya kan. Maka carilah teman sebanyak-banyaknya. Bukan dari saudara atau apa, tapi justru dari teman. Justru kan kalau informasi, oh ini ada lowongan di sini, oh ini ada ini, oh kita bikin bisnis bareng. Nah, itu kan dari teman, dari hubungan yang baik ya. Jadi dengan adanya organisasi ini bisa mewadahi menjadi semacam penghubung yang baik, sehingga semuanya jadi harus diniati untuk sama-sama maju, yuk kita sama-sama maju, karena ini kan termasuk baru Permira kan dibanding Permias, Permika, mereka udah lebih dulu, jadi mereka lebih ini, dan jaga kekompakan, menurut saya kekompakan itu penting, sehingga kita sama-sama meningkatkan sama-sama meningkatkan hubungan yang baik, sehingga suatu saat kita bisa membuat ya, membantu Indonesia itu menjadi negara yang lebih baik, dengan pengetahuan yang kita miliki, dengan jaringan yang kita miliki, gitu. Oke, terima kasih Bapak. Kita masuk ke pertanyaan ketiga dari Muhammad Gunadi Ramadi. Saya Gunadi, mahasiswa Master MGU dari Geologi Ciska Fakultita. Apakah ada perhimpunan alumni dari MGU, Pak? Saya menjadi satu-satunya mahasiswa Indonesia yang berkuliah dengan bahasa Rusia tahun ini. Gitu, Pak. Ya, sejauh ini ya setahu saya sih belum ada kalau himpunan mahasiswa Indonesia ya lulusan MG itu, karena memang sangat sedikit ya. Saya belum pernah mendengar, tapi kalau ya himpunan alumni kan banyak, misalnya ada Insan Nauka gitu, tapi ya itu tidak sebatas MGU aja, karena saya belum dengar ya. Mungkin sudah ada tapi saya belum dengar, karena memang masih terbatas gitu. Ya, selamat, Anda udah semester berapa di sana? Ya, Dika ya. Gunadi masih semester 1, Pak, menuju semester 2. Semester 1 ya. Oke. Iya, gitu. Ya, ini pertanyaannya sih udah habis ya, Pak. Jadi bisa kita tutup acaranya. Terima kasih banyak untuk Bapak Ahmad Waruroji untuk meluangkan waktunya. Terus juga terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton sampai habis. Terima kasih banyak. Terus juga terima kasih untuk moderator kita yang udah nyiapin pertanyaan. Pokoknya sukses selalu untuk semuanya. Sukses untuk Kak Ahmad Waruroji. Semoga keluarganya bisa sakinah ya Pak ya. Semoga bisa lancar terus gitu. Jadi sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semua teman-teman di sana semua ya. Amin.